Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya akan menyoroti kasus surat terbuka dari Wakil Ketua Umum MUI, Majelis Ulama Indonesia, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, yang beredar di media kemarin atau beberapa hari yang lalu. Gitu. Sahabat Indonesia, saya agak bingung dengan logika berpikir atau mungkin cara penangkapan informasi dari seorang Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Gitu ya. Yang pertama yang ingin saya soroti adalah MUI itu adalah organisasi yang prestisius, terpercaya, dan masih diperhitungkan oleh banyak orang, ditunggu informasi pengarahan panduannya bagi umat Islam. Nah, kalau begitu, kalau dia ingin mempertanyakan atau memberikan pendapat kepada pemerintah, CHU, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kenapa harus menggunakan surat terbuka? Ini kiai, ulama, wakil ketua MUI, kok seolah-olah cari panggung gitu. Ini saya belum masuk ke esensi surat terbukanya ya, hanya masalah cara surat terbukanya. Dia bisa langsung loh ketemu dengan Nadiem, bisa langsung loh membuat surat resmi dari MUI kepada menteri, boleh, dan itu biasa, wajar-wajar saja, dan harus memberikan masukan. Kenapa harus pakai surat terbuka? Ini jangan-jangan Pak Anwar Abbas ini panjat sosial juga ini ya. Untuk apa? Gitu. Jadi akhirnya yang terjadi menimbulkan pro dan kontra, kegaduhan lagi di masa pandemi lagi. Ini yang mungkin tidak disadari oleh seorang Anwar Abbas. Gitu. Yang kedua, saya masuk ke materinya. Ya. Materi dari surat terbuka itu adalah dia seolah-olah mengecam Menteri Nadiem Makarim karena seolah-olah mewajibkan kepala sekolah tidak boleh membuat aturan berjilbab bagi umat muslim di sekolah. Ini yang saya katakan bahwa daya serap dari Anwar Abbas terhadap narasi yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu salah. Tidak ada di dalam narasi dari Mas Menteri Nadiem bahwa dia melarang itu, melarang silahkan saja orang berjilbab, tapi jangan dipaksa. Tidak ada aturan di pemerintah, di undang-undang tentang pengajaran ini bahwa wajib berjilbab di sekolah negeri. Nggak ada. Bahkan yang konyol, ini menyangkut respon dari menteri, menyangkut masalah apa yang terjadi di SMKN 2 Padang. Ada peserta didik yang bukan muslim dipaksa untuk berpakaian muslim, berjilbab. Ini yang tidak pantas yang dikomentari oleh Mas Menteri. Jadi tidak ada larangan berjilbab, itu nggak ada. Saya tidak tahu ini Pak Anwar Abbas dari mana nangkepnya seperti itu. Yang dilarang oleh Menteri Nadiem itu adalah dia melarang kepala sekolah memaksa membuat aturan seragam sekolah dengan preferensi agama tertentu. Apalagi untuk orang yang bukan beragama itu yang dihimbau oleh Mas Nadiem. Jadi bukan melarang. Jadi selayaknya juga saya juga protes sebetulnya kalau ada kepala sekolah membuat aturan harus berjilbab muslim. Nggak usah sebetulnya, dalam sekolah negeri tidak usah seperti itu sebetulnya. Kalau seseorang harus punya kesadaran berpakaian seperti apa, serahkan saja sama keluarga dan anak didik itu. Jangan dibuat aturan lagi. Ini sekolah negeri loh, gitu loh ya. Bukan sekolah Islam. Kalau sekolah muslim ya wajar membuat aturan seperti itu bahwa peserta didik putri wajib berbusana muslim, wajar. Sekolah Islam wajar sekali, tapi sekolah negeri jangan, menurut saya. Ini Pak Anwar Abbas ini membuat kegaduhan yang tidak perlu. Pertama, dia salah menangkap apa yang disampaikan oleh Nadiem. Yang kedua, dia menggiring opini bahwa sekolah negeri boleh saja membuat aturan pakaian muslim. Di sekolah negeri umum, Mas. Ya, sekolah negeri ini semua anak bangsa boleh masuk di situ. Ada beragama apapun. Jangan ada kewajiban, oh
peserta ini harus pakai baju ini seperti ini. Jangan, biar saja gitu. Kalau beragam nggak apa-apa. Kalau ada peserta didik muslim yang pakai jilbab juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada peserta didik yang Islam yang kebetulan dia belum memakai jilbab atau tidak memakai hijab, nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau diwadahi dengan aturan, justru akan membelenggu. Yang penting itu yang diatur, yang disesapkan pada peserta didik itu ada apa? Akhlak dan moral. Kalau seorang peserta didik akhlak dan moralnya sudah baik, pasti saya jamin cara berpakaiannya pun juga baik. Masalah cara berpakaian baik itu juga menurut kriteria banyak orang berbeda-beda. Sekali lagi saya katakan, pakaian itu bukan penanda keimanan. Dari awal saya selalu mengatakan hal itu. Jadi kembali pada surat terbuka dari Pak Anwar Abbas, saya menyesalkan kenapa harus dilakukan surat terbuka yang pertama. Yang kedua adalah Pak Anwar Abbas salah mengambil informasi dari narasi yang dibangun oleh Mas Menteri Nadiem. Yang ketiga, saya malah mengatakan berbeda dengan Pak Anwar Abbas, bahwa sekolah negeri tidak perlu ada kewajiban berpakaian agama tertentu, biar saja. Ini negeri. Kalau sekolah muslim ya boleh saja. Katakanlah di madrasah, boleh saja. Di pesantren apa, boleh saja. Tapi di sekolah negeri sewajarnya, seperti kami zaman dulu. Ya, tahun 87, nggak ada kewajiban aturan berpakaian seperti apa. Ada aturannya adalah pakaiannya seragamnya demikian. Udah, itu saja. Ya, hari ini seragamnya itu ada aturannya. Tapi jangan juga harus dibuat aturan yang Islam harus berpakaian seperti ini, yang non Islam seperti ini. Nggak usah juga. Ya, sahabat Indonesia, saya ingatkan lagi. Dulu di tahun 70-80 SD SMP itu pakai, laki-lakinya pakai celana pendek, perempuannya biasa saja. Sekarang semuanya laki harus pakai celana panjang, perempuannya harus panjang. Ini kadang-kadang kebablasan gitu. Jangan kita ini beragama, bersosial hanya mengandalkan simbol-simbol keseragaman. Ini yang salah. Akhirnya terjadi apa? Lupa mendidik akhlak dan moral. Karena apa? Sudah dikatakan kalau sudah berpakaian seperti ini pasti baik. Belum tentu. Belum tentu. Jadi kita harus melepaskan dengan simbol-simbol seperti itu. Yang penting adalah bagaimana kita beragama yang baik. Orang muslim mengikuti apa ajaran Nabi Muhammad, ada rukun Islam, rukun iman, itu diikuti. Yang agama Katolik, Hindu, Buddha, Kristen sama mengikuti apa yang aman negara ini. Kebinekaan ini harus dijaga. Karena itu adalah keniscayaan. Ini adalah sejarah yang nggak bisa kita bongkar apapun, bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, berbineka, bukan hanya etnis, suku, agama, tapi juga bahasanya juga berbeda-beda. Itulah Indonesia. Jadi kepada Pak Anwar Abbas sekali lagi saya katakan, menjadilah ulama yang bijak, yang menjadi panduan, menjadi teladan bagi kami umat gitu. Jangan membuat blunder untuk hal yang nggak penting, sehingga yang terjadi adalah kami masyarakat ini akan mengkritisi para ulama ini yang harusnya tidak perlu, yang harus dijaga oleh para ulama gitu ya. Tapi kalau hal yang tidak proper, otomatis kami sebagai rakyat juga akan mengkritisi gitu ya. Baik sahabat Indonesia, demikian saya mengkritisi Pak Anwar Abbas ya, yang melakukan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Mudah-mudahan ini menjadi masukan kepada siapapun yang mendengarkan opini Rudi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share kanal TV Anak Bangsa. Kanal yang kami pergunakan untuk memberikan masukan kepada siapapun stakeholder di Republik ini dalam rangka menjaga negeri kita yang tercinta, Indonesia. Salam damai. Rudi.